top terus. Nah, menulis kitab tauhid ini mulai dengan bismillah, maksudnya apa? Ditabarruk untuk mencari keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, ya ifadatul hasal, untuk membatasi bahwa bismillah itu nanti menjelaskan hal-hal yang ada di dalam isinya kitab. Saya ulangi, cara membacanya adalah dimulai dari halaman yang ke-9. Sudah ada bahasa Indonesianya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah semoga Anda semuanya diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini watak dan karakter para ulama zaman dulu. Dia menulis buku ini asalnya kecil, buku saku, bisa dimasukkan di saku. Oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, buku ini kemudian disyarahkan, ditambahi keterangan menjadi kitab yang seperti ini. Ini aslinya syarahnya yang saya bawa. Kemarin saya berpikir apa saya belikan yang ini aja gitu. Sisa nggak ngerti nih. Mudah-mudahan jenengan dan kita semuanya diberi kemudahan sama Allah. Ya itu. Jadi penulis kitab tauhid ini selalu mendoakan terhadap siapa saja yang baca kitab ini. Semoga Anda diberi rahmat Allah. Sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang 4 hal. Nah, itu 4 hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Orang Islam itu wajib berilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yaitu mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama. Bil adillah, pakai dalil. Ya, yang kedua, atsaniyah wal amalu bihi. Mengamalkan sesuatu yang sudah dimengerti tadi. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, mendakwakan ilmu yang sudah dimiliki tadi, diamalkan lalu didakwahkan. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Sabar kalau di dalam thalabul ilmi, atau di dalam mengamalkan agama, atau dalam mendakwahkan agama, itu ada orang yang menghadapi apa? Cobaan, menghadapi gangguan, rintangan. Ya, jadi macam-macam itu, bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, baru di bawahnya dalil-dalil. Saya ulangi cara bacanya. Jenengan melihat di halaman yang ke-9, kemudian keterangannya di halaman 9 itu, yaitu ada di halaman 10, 11, dan seterusnya. Ya, misalkan halaman 13, yang wajib diketahui oleh setiap muslim, itu ada nomor 5, i'lam. Nomor 5, i'lam. Ketahuilah, baru diuraikan apa maksudnya mengetahuilah itu. Caranya baca begitu. Kemudian lagi halaman 14, ini saya tunjukkan dulu caranya membaca. Ada nomor 6 di tengah-tengah itu. Bapak-bapak yang masih rajin membaca, adik-adik boleh. Saya tidak membaca, Ustaz, mendengarkan saja, tidak apa-apa. Ya. Kira-kira semangat membeli bukunya, mudah-mudahan sejalan atau sebanding dengan semangat membacanya. Ini kober. Nomor 6, rahimakallahu.
Nah, kalimat rahimakallahu diterangkan di situ di halaman 14 nomor 6. Jadi caranya baca begitu. Yang nomor 7, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya, uraiannya apa di situ? Nomor 8, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah, dan seterusnya. Jadi caranya baca kitab itu begitu, beda dengan yang kemarin. Stylenya beda-beda kita. Nah, sekarang saya mulai i'lam rahimakallahu halaman yang ke-9. Saya selalu menyebut halaman di dalam pengajian. Ketahuilah, semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Ternyata kalimat ketahuilah itu terjemahnya, uraiannya itu tadi ada di halaman 13. Ya. I'lam. Ketahuilah itu ada di halaman 13 itu tadi. Al-ilmu huwa i'lam, jadi jenengan dan saya itu harus pakai ilmu. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi orang berilmu itu di situ dimaksudkan adalah mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu namanya orang berilmu. Wudu misalkan, saya mengetahui wudu. Itu detail, mulai dari awal bagaimana dia pegang air, bagaimana dia mencuci tangan, bagaimana dia menyela-nyelai di jenggotnya, bagaimana dia memasukkan air di hidung, bagaimana dia berkumur dan sebagainya. Kemudian berwudu secara sempurna, lalu dia baca doa apa setelah berwudu tadi. Itu namanya al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui secara keseluruhan. Ini loh yang dimaksud oleh penulis tauhid itu, orang Islam itu harus itu. Salat misalkan, ngerti. Salat berjamaah, ngerti. Kalau masbuk bagaimana kalau saya terlambat? Ya, kalau masih ada jamaah lalu rombongan saya datang ke masjid itu seyuksanya bagaimana? Itu namanya al-ilmu, idraku syai', mengetahui tentang sesuatu ya, ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuai dengan hakikatnya. Coba saya beri perbandingan, tapi ini bukan agama. Ada nggak orang bisa nyupir mobil? Banyak, iya kan? Apakah setiap orang yang nyupir mobil itu ngerti kalau mobilnya itu macet dia bisa memperbaiki? Oh, ini karburatornya, oh ini bensinnya, oh ini, ngerti tidak kira-kira? Berarti dia tidak menguasai sepenuhnya terhadap keadaan apa? Mobil. Nah, kalau yang itu saja urusan dunia tidak ada masalah. Sekarang urusan agama. Tidak dimengerti secara keseluruhan. Sholat, nah begitu. Mulai dari takbiratul ihram, baca apa, setinggi apa, angkat tangannya, rukuk, sujud, baca apa. Setelah sholat, apa yang keluar terlebih dahulu dari lisannya. Ini maksudnya iklam itu begitu. Ya, ketahuilah. Jenengan dan saya ya Pak ya, kalau memahami kitab ini sebenarnya tidak ada orang tidak menghadiri majelis taklim. Ya, tidak ada. Mengapa kok begitu? Nanti di tengah-tengah kita ketahui ada penjelasan wa a'lamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Ya, sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid. Jadi kalau yang sebesar-besar yang diperintah oleh Allah itu bertauhid, berarti bukan sholat, bukan haji, bukan zakat, bukan umroh. Saya tidak boleh, tidak harus mengerti tentang tauhid. Karena apa? Sebesar-besar yang diperintah oleh Allah. Nah, kira-kira
keseriusan dan kebanggaan manusia mengerti tentang tauhid dibandingkan dengan kesuksesnya orang berangkat haji dan umroh. Kira-kira bangga yang mana? Mohon maaf kalau saya pakai istilah bangga. Seneng mana kira-kira? Haji dan umroh. Nggak ngerti tauhid nggak apa-apa. Naudzubillah, bukan karena saya ngajar. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asy-syirik. Dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Jadi ilmu itu di dalam Islam sangat tinggi harganya. Sampai Nabi memberi motivasi, siapa yang datang ke majelis ilmu ya atau menunjukkan ke majelis ilmu sama dengan orang itu menuju ke tempat mana? Surga. Nah, di situ ya. Jadi itu baru i'lam, ketahuilah. Mengetahui itu tadi saya katakan al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kemudian penulis kitab tauhid ini di dalam syarahnya memberikan penjelasan. Tingkatan-tingkatan orang berilmu itu ada 6 variasi di situ. Tidak tahu saya dan panjenengan ini di posisi yang mana. Harus jujur nanti ya. Mengetahui tentang 3 hal tadi loh. 3 halnya belum, Pak. Ini baru bahas kewajiban apa? Berilmu. Makanya saya kadang saya kasih contoh yang sederhana. Kalau umat Islam nggak bisa nyupir mobil, orang Islam berdosa nggak, Pak? Kalau tidak mengerti tentang agamanya, nah, orang Islam nggak ngerti agamanya itu gimana cara melaksanakan agama? Lakoni agamanya gimana? Kewajiban talabul ilmi, al ilmu itu kewajiban itu fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain. Nah, gitu loh ya. Nah, variasinya 5. Pertama al ilmu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Apa bahasa Indonesianya, Pak Budi nomor 1? Oh, belum sempat, belum. Oh, oke, monggo. Yaitu al-ilmu nomor 1. Al-ilmu yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui sesuai dengan hakikatnya. Itu namanya al-ilmu. Ini saja di depan saya ini ada minuman. Kalau orang mengetahui secara pasti menurut ilmunya, ini Pak prosesnya direbus dulu, kemudian ini kandungannya sekian-sekian, dia bisa menceritakan. Ini kalau dikurangi manisnya jadi begini, ini kalau ditambah ini jadi begini, ngerti dia. Tetapi yang dibahas di kitab ini bukan ilmu yang berkaitan dengan dunia itu tadi, agama. Jadi kategori yang pertama al-ilmu yaitu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan apa? Hakikatnya. Kayak supir tadi. Saya tahu semuanya, Pak, ini mulai dari awal. Mulai dari ngerem, ngegas ini, nanti efeknya begini, kalau ada mogok begini, kalau berbet begini, tahu semuanya. Bahkan saya bisa bengkel sendiri. Itu namanya al-ilmu. Level berikutnya, yang kedua, ini bahasanya al-jahlul basir. Ya, al-jahlul basir. Kejahilan yang ringan. Kejahilan yang ringan itu bahasa sederhana. Bodoh gak sekira temenan. Bodoh biasa. Kayak saya dan kita semuanya. Kira-kira begitu. Al-jahlul basir. Gimana yang dimaksudkan dengan al-juz? Huwa adamul idrak bil kulliyah. Monggo. Al-jahlul basir, kejahilan yang ringan, yaitu tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Berarti sebagian diketahui, sebagian halo? Sebagian diketahui, sebagian
Siapa yang ngerti tak caranya sholat jamaah? Ngerti. Pokoknya imamnya ruko ikut ruko, takbir ikut takbir. Tapi kalau saya main telat pas imamnya itu sujud, saya main gimana? Yang ngenteni ngadeke. Itu ngerti secara sempurna apa ngerti tidak secara sempurna? Ngerti tapi tidak. Nah, insya Allah nanti ketahuan semuanya itu kalau kita ngaji kita. Kita ini posisi di mana berkaitan dengan ini? Bukan panjenengan, saya. Ya, tahu kita ini termasuk al-ilmu, al-alim atau al-jahlul basir, bodoh tapi ringan. Yang ketahui Pak, tapi ono sing ketinggalan, gak diketahui. Nah, di situ loh maksudnya. Yang ketiga al-jahlul murakkab. Iki rada nemen. Al-jahlul murakkab, monggo. Al-jahlul murakkab, kejadian yang parah, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan hakikat sebenarnya dari sesuatu itu. Ya. Mengetahuinya tapi apa? Berlawanan dengan realitas. Saya kasih contoh yang di depan saya. Ini asalnya Pak, es kemudian dicampur sama ini campur. Bener gak? Ya iso nerangno, tapi nggak benar. Ya iso wudu, tapi nggak benar gitu loh. Itu namanya jahrul murakkab. Dalam bahasa kita disebutkan yaitu pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang berlawanan dengan apa? Hakikatnya. Loh apa kita ini nggak di situ? Saya itu apa nggak di situ? Yang ngerti tapi tidak sesuai dengan hakikatnya. Namanya al-jahlul murakkab. Zaman di pondok itu jahlul murakkab itu diterjemahkan apa? Bodoh bertumpuk-tumpuk. Murakkab. Bodoh bertumpuk-tumpuk. Betul. Saya kasih contoh yang paling sederhana, wudu, sholat, ditingkatkan sholat jamaah. Apakah kita ini sudah mengetahui secara sempurna al-ilmu? Boleh jadi kita itu al-jahlul basit, bodoh tapi ringan. Mau bodoh secara tebal, al-jahlul murakkab. Ya, bodoh bertumpuk-tumpuk. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat yaitu idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajihin. Yang keempat, monggo. Al-wahdan yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat. Ya, berarti banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Itu maksudnya. Banyak yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Nah, sekarang saya bacakan nasihatnya Sulaiman Ar-Ruhaili. Sulaiman Ar-Ruhaili profesor doktor, dia ahli di bidang fikih, ya. Orangnya masih hidup di Madinah sana. Beliau memberi nasihat, ya, berkaitan dengan masalah orang tolabul ilmi. Apa kata Sulaiman Ar-Ruhaili supaya kita ini tidak termasuk al-jahlul murakkab tadi? Yang keempat itu al-wahm, ya, idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajihin. Mengetahui sesuatu tetapi ya pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan yang lain yang lebih kuat kelemahannya. Apa kata Sulaiman Ar-Ruhaili? Kalau orang itu mau tolabul ilmi supaya bisa mengetahui yang secara keseluruhan. La yanalu ilma, ya, ajulun wala malunun, ya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang ingin cepat pinter dan tidak istiqomah. Jadi kalau orang yang ingin cepat pinter itu tidak akan dapat ilmu, atau orang yang cepat bosan, tidak istiqomah. Al-ajul alladhi yuridu an yafsila al-ilma wa yusbihu syaikhan fi aqrabil fursa wa fi waqtin yasir. Yang namanya al-ajul
orang yang ingin cepat pinter, yaitu orang yang menghendaki memperoleh ilmu dan menjadi seorang syekh, menjadi seorang ustadz dalam waktu singkat. Ngaji rong dina, telung dina, petang dina, mohon maaf ini bukan siapa-siapa, sudah merasa dia jadi syekh atau jadi ustadz. Ini Sulaiman Ar-Ruhaili, bisa dilihat itu di YouTube. Ya, tidak akan, itu contohnya Al-Anjun, ya, hanya ingin memperoleh ilmu dalam waktu yang singkat. Kemudian berikutnya, kullama taqaddamta fil ilmi kullama alimta annaka jahil. Nah, ini sesuai dengan itu. Kullama taqaddamta fil ilmi kullama alimta jahil. Li'annaka satara anna alladhi tajhaluhu aktsaru mimma ta'lamuhu. Kata Sulaiman Ar-Ruhaili, malah dimulai dengan demi Allah, wallahi begitu ya. Jika engkau mendatangi majelis ilmu, ya, saya mendatangi majelis ilmu gitu. Jika engkau mendatangi majelis ilmu dan memperoleh ilmu baru, ya, barulah engkau mengerti bahwa engkau adalah bodoh. Benar nggak Pak? Kalau Anda itu datang di majelis ilmu, lalu Anda dapat ilmu sesuatu yang baru Anda mengetahui bahwa Anda itu apa? Bodoh. Berarti masih banyak yang belum. Nah, di situ. Mestinya ini diterangkan di awal sebelum ngaji tauhid dulu. Karena engkau akan melihat ilmu yang belum engkau pelajari lebih banyak. Belum ini. Saya ini ngajar tauhid ini kan dipaksa sama masyarakat. Iya Pak. Merasa tidak punya ilmu tapi disuruh ngajar. Kenapa kok terus dia kan? Ya nekat. Tidak begitu. Lah kalau tidak ada yang ngajar siapa? Ya, kata Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatul Tauhid, al-jahlu bil aqidati sahihah bisa babil intirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang benar. Gara-gara dua salah. Satu, orang itu nggak mau belajar. Yang kedua, ada orang alim, seorang syekh, tidak mau apa? Ngajar. Nah kalau orang awam seperti saya tidak mau belajar, ada seorang syekh alim tidak mau mengajar, jadi wong Jawa sama dengan tumbuh oleh. Akhirnya apa? Umat dan masyarakat itu mencari akidah sendiri-sendiri seenaknya. Yang salah-salah tahayul, khurafat dan sebagainya dianggap akidah yang betul. Tak kasih contoh, Rebo Bekasan dianggap betul-betul ada. Betul di tauhid tidak ada. Sudah dilarang sama Nabi. La adwa wala tiyara wala sofar. Tidak ada bulan sofar yang menimbulkan bencana musibah. Itu tradisi jahiliyah. Dan Nabi mengatakan syirik. At-tiyara itu syirkun. Atau yur kayak begitu itu hukumnya. Tapi masyarakat tidak paham, tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Tidak mau belajar. Atau mengapa tidak mengerti? Ada seorang alim, seorang syekh tidak mau apa? Belajar. Tumbuh oleh tutup. Ar-Ruhaili bilang begitu, Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Kun. Nah, berikutnya. Kun kasajaratin thabitatin ta'khudhu minal ardi nafi'. Kun kasajaratin thabitatin ta'khudhu minal ardi nafi'. Jadilah kamu itu seperti pohon. Pohonnya apa? Tetap di tempat dan mengambil yang bermanfaat dalam perut bumi. Saya tanya, kalau ada pohon ditanam, bisa batangnya sekian nggak Pak? Waktu ditanam? Ya toh? Bisa diameternya sekian? 1 meter pohonnya. Butuh waktu bertahun-tahun kan? Apakah pohon ini pindah dari satu tempat ke tempat yang lain lalu bisa menjadi besar? Apa tetap di tempatnya? Tetap di tempatnya lalu pohon itu bisa besar.
Mengapa Sulaiman Ar-Ruhaili kok kemudian memberikan contoh orang mencari ilmu? Kun kasyajaratin. Hendaklah Anda itu seperti pohon. Habitatin ta'khudhu minal ardi nafi'. Tetap di tempat tapi mengambil intisari yang ada di dalam bumi. Wala takun kal usfur alladhi yatanaqalu bainal aqsam. Dan janganlah seperti burung. Pindah dari sini, pindah ke sana, dari sana, pindah ke sini, dari sana, pindah ke sini. Maksudnya, kalau mau mencari ilmu ada keterangan berikutnya. Ya, itu duduk di situ, ilmu apa yang dipelajari, kitabnya mana, syekhnya mana, siapa. Nanti kalau sudah menyerap ilmu dari seorang syekh dari situ, pindah lagi ke tempat yang lain. Ke syekh siapa? Atau kalau misalkan ilmu tafsir, saya mengambil ilmu tafsir dari syekh ini, sudah khatam dari syekh ini lagi, sudah khatam dari syekh ini lagi, sehingga saya punya ilmu tafsir yang mumpuni. Nah kira-kira kalau andai kata kayak begitu itu tadi caranya orang talabul ilmi, apakah saya dan kita ini sudah termasuk orang yang betul-betul mencari ilmu? Atau apakah betul-betul sudah punya ilmu? Jawabannya belum. Belumnya banyak apa belum sedikit? Itu Pak, ya. Jadi makanya baru dimulai iklam, ketahui. Baru membahas iklam. Orang Islam itu wajib berilmu. Apa tadi? Idraku syai' ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui menurut realitas. Tapi yang nomor 4 tadi bisa diulangi lagi, al-wahm. Idraku syai' ma ihtimali dziddin rajihin. Ya, syak, ragu-ragu yang keempat. Pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih kuat. Ya. Jadi itu. Yang kelima, yang al-khamisah asyak, yaitu ragu-ragu, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan lain yang sama kuatnya antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui, yang diragu-ragu itu apa? Posisinya sama. Yang paling tidak enak adalah yang keenam, adzon, idraku syai' ma ihtimali dziddin marjuh. Azan sangka atau kira-kira, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan yang lebih lemah. Ya, jadi mengetahui sesuatu tapi dengan yang berlawanannya itu lebih lemah. Berarti kalau begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau mau yang sempurna, jangan pilih yang nomor berapa? Jangan pilih yang nomor 1, Pak. Iya loh, saya kepengen mengetahui sesuatu menurut yang sebenarnya realitasnya. Tapi ini agama. Orang umroh, bisa nggak orang umroh itu tidak mengetahui tentang fikihnya tentang umroh secara sempurna? Bisa kan? Orang haji, bisa nggak dia itu berangkat haji tidak mengetahui fikih tentang haji atau manasik haji secara sempurna? Ada nggak kemungkinan? Yang paling bagus apa? Mengetahui secara sempurna. Nah kalau begitu kira-kira masyarakat itu terhadap agama, akeh sing alim atau akeh sing jahil Mas? Iya Pak, ya. Jadi lebih-lebih haji, karena haji itu tidak di satu tempat. Ya, dan syahadat itu ternyata bukan hanya dilafalkan saja, sudah berkali-kali. Kemudian ada tambahan keterangan, fal ilmu yang qasimu ila qismain daruriyun wa nadhariyun. Ya, ilmu itu ada 2. Ada yang ilmu yang disebut dengan daruri, ada yang apa? Ya, nadhariyun. Yang doria itu pengetahuan terhadap sesuatu yang bersifat sangat mendasar dan pasti diketahui tanpa melalui penelitian dan pembuktian, tidak pakai dalil. Seperti mengetahui bahwa api itu apa? Panas.
Panas loh, kono kan. Wis tahu meneliti lah, wis gak ada yang jempol nek panas. Itu namanya apa? Ilmu yang apa? Doruri. Sudah jelas nyatanya. Tapi ada yang nalberi. Pakai penelitian, pakai ini, pakai itu, pakai percobaan dan sebagainya. Pengetahuan yang memerlukan penelitian dan pembuktian dalil. Seperti pengetahuan tentang wajibnya niat dalam wudhu. Nah, ini diberi contoh yang paling sederhana. Kalau begitu pengetahuan kita tentang sholat itu nadhori apa doruri? Nadhori, harus mengetahui tata caranya, berdirinya bagaimana, rukuk, takbirnya dan seterusnya. Ini baru bicara i'lam. Rahimakallahu. Semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Nah, sekarang rahmat Allah, rahimakallahu afadhu 'alaika min rahmatihi allati taqsulu biha ala matlubika wa tarju min mahdurika. Yang namanya rahmat itu apa di situ? Monggo terusnya itu. Rahimakallahu nomor 6 itu. Maksudnya semoga Allah merahmatimu. Maksudnya semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Yang dengannya engkau memperoleh apa yang kamu minta dan selamat dari apa yang engkau hindari. Ya, jadi dari rahmat itu rahimakallahu memperoleh sesuatu yang diminta dan menghindari dari sesuatu yang kemungkinan tidak diminta, membahayakan, dapat rahmat dari Allah. Jadi mananya rahimakallah, rahimakallah. Semoga Anda diberi rahmat Allah, diselamatkan dari sesuatu yang tidak baik, lalu diberi kekuatan oleh Allah dengan sesuatu yang baik. Makanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu ya yang telah lalu. Dan itu diterangkan di sini ya. Al-maghfirah, saya potong-potong aja. Al-maghfiratu lima madha minadz dzunub. Jadi kalau ada orang wis moga-moga sampean diberi maghfirah, itu berarti madha, sesuatu yang sudah lewat. Ngerti maksudnya, Pak? Ada enggak dosa itu sesuatu yang sudah lewat, apa yang akan datang? Ya sudah lewat, sampean pernah gini dosa itu. Ya, semoga diberi apa? Maghfirah. Nah, maghfirah itu di dalam rahmat itu sendiri maksudnya. Kemudian ya, al-maghfiratu lima madha min adz-dzunub war rahmah at-taufiq lil khairi was salamati min adz-dzunubi fil mustaqbal. Kemudian ya saya baca dalam taufik, petunjuk dari Allah ke arah kebaikan dan keselamatan minad dzunub dari dosa. Jadi kalau menyebut maghfirah lima mamadho sesuatu yang sudah lewat, kalau rahmat itu sesuatu yang akan datang. Itu baru membahas i'lam rahimakallahu. Apa tadi, Pak? I'lam rahimakallahu. Yang ketujuh, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Hadhihi al-mas'alatu allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu ta'ala tashmilu ad-dini kullihi wa hiya jaridatun bil inayati li'adhami naf'iha. Jadi yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, wajib mempelajari 4 perkara. Perkara yang disebutkan oleh penulis adalah menyangkut agama seluruhnya. Oleh sebab itu ia perlu apa? Diperhatikan karena keagungan dan manfaatnya. Baru yang pertama al-ula, 4 itu al-ula. Yang pertama apa? Al-ilmu. Pakai apa tadi apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullahi, yang jenengan tidak boleh lupa itu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah. Yang kedua tadi apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Itu kunci, Pak. Saya ulangi mulai dari awal. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail.
Ketahuilah semoga Anda diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wajib bagi kita itu untuk mengerti tentang apa? 4 hal. Pertama tadi apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? 3 tadi Pak. Ma'rifatullah, mengerti tentang siapa? Saya potong dulu. Di tauhid, ma'rifatullah itu beda dengan yang di sufi-sufi yang diterangkan di YouTube itu. Kita ini sudah orang yang ma'rifat, yang sangat tinggi sama Allah. Ini orang-orang itu belum sampai pada ma'rifat, masih pada hakikat. Ya sholat, ya puasa, kalau saya sudah dekat sama Allah. Tidak begitu. Nanti diterangkan bagaimana caranya orang itu ma'rifatullah. Ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, semuanya pakai apa? Dalil. Dan insya Allah tidak terbantahkan begitu. Maka berbeda pengetahuannya tentang tauhid ini dengan pendekatan orang pakai sufi. Mengerti Nabi itu seolah-olah Nabi juga bisa datang ke sini. Nah itu nanti berlawanan dengan kita. Dengan ini, kita pakai dalil. Pertanyaannya, mengapa cuma 3 itu? Apa tadi yang pertama tadi? Bahasa Indonesianya, mengerti tentang Allah. 2, mengerti tentang Nabi. Yang 3, agama. Pakai dalil. Mengapa kau cuma 3? Besok kalau mati siapapun ditanya tentang 3 hal ini. Betul Pak? Ini salah satunya tak bacakan, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Fayatihi malakani fayajlisani fayakulani lahu. Begitu orang itu mati, yang memakamkan pulang, dia didatangi 2 malaikat. Orang itu didudukkan, lalu ditanya sama malaikat, man rabbuka? Jawabannya, dalam hadis Rabbi Allah, Tuhanku itu siapa? Fayakulani, lalu ditanya lagi, wa ma dinuka? Yang ngono agamamu apa? Fayaqulu dini al-Islam. Islam. Fayaqulani, ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum? Bagaimana pendapatmu tentang ada orang yang disebut Muhammad yang itu diutus oleh Tuhanmu itu? Pendapatmu bagaimana? Ya, orang itu menjawab, fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasul. Fayaqulani, wa ma yudrika? Kamu kok bisa tahu kalau itu Rasul? Dari mana? Nah, fayaqulu, orang itu jawab, qara'tu kitab Rasulillah, kitab Allah, fa amantu bihi wa saddaqtu. Saya baca kitabnya Allah, lalu saya beriman dan saya membenarkan ada orang namanya Muhammad. Itulah sehingga orang Islam itu pesannya di sini mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, semuanya pakai apa? Dalil. Bahasa Arabnya ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pakai dalil. Panjang ini keterangannya, tapi saya potong sampai di situ. Tapi kalau orang kafir yang ditanya tentang 3 hal, jawabannya ma'adri. Ma'adri. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Nah kita ini sudah muslim, jangan sampai ditanya bilang apa? Nggak tahu. Tapi tidak usah khawatir. Orang Islam itu katanya yuthabbitu wahul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Orang Islam itu akan dikuatkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dan munafik ditanya tentang man rabbuka. Sami'tun nas. Iya, saya pernah mendengar dulu di dunia ada orang ngomong gitu. Nah, kalau saya menjadi malaikatnya orang mati ditanya gitu, kira-kira ya Pak? Ya, ini gambarannya kitab. Jadi sekali lagi para jamaah sekalian, kita semuanya caranya baca dimulai dari halaman 9. Penjelasannya di halaman berikutnya. Insya Allah 5 tahun yang akan datang kitab ini baru apa? Khatam.
Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang. Kalau 5 tahun yang akan datang, insya Allah saya ini sudah berumur 76. Pertanyaannya, loh jangan apa masih hidup, jangan begitu Pak. Apa masih sehat? Minta sama Allah. Ya, minta, tidak apa-apa. Tapi jangan minta, toh ada syar'i, ada qadari. Yang syar'i minta mendekatkan diri sama Allah, qadari menurut ilmunya manusia. Bagaimana staminanya supaya tetap apa? Nah, itu. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.